Bahasa nasab. Mau bahas nasab, saudara-saudara. Sudah males bahas nasab. Kenapa? Ternyata saya baru tahu. Ternyata saya baru sadar bahwasanya terlalu mahal auman singa untuk meladeni gonggongan para anjing-anjing. Ini saya ingin menanggapi sebuah ceramah dari Habib Bahar bin Smith yang kalau kita perhatikan apa yang disampaikan itu tidak mencerminkan, dalam tanda petik tidak mencerminkan sama sekali sebagai seorang yang mengaku ulama atau bahkan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW. Bagaimana tidak kalau saya melihat dia menyamakan orang lain itu seperti hewan. Bahar menyebut dirinya sebagai singa. Auman singa tidak perlu untuk menanggapi gonggongan anjing. Nah, Bahar bin Smith ini kalau dalam bahasa saya ceramahnya menjijikan. Mau bahasa nasab. Mau bahas nasab, saudara-saudara. Sudah males bahas nasab. Kenapa? Ternyata saya baru tahu. Ternyata saya baru sadar bahwasanya terlalu mahal auman singa untuk meladeni gonggongan para anjing-anjing. Kok takbir? Habis mengatakan orang lain anjing malah takbir? Itu kan tidak baik. Dari sikap dan perilakunya, hanya orang-orang cerdas yang mengingkari mereka. Seorang keturunan Rasulullah itu, lidahnya terjaga dari kata kotor dan makian terhadap orang lain, apalagi orang yang dimaki ilmunya lebih tinggi, umurnya lebih tua, dan terjaga lisannya. Tapi heran kok, banyak yang mukibinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Baiklah teman-teman, tadi saya dikirim sebuah video dari netizen. Setelah saya simak-simak, ternyata video tersebut video dari Pak Bahril Ulum. Beliau seorang wartawan senior. Beliau adalah orang yang pernah mewawancarai Habib Rizik Syihab beberapa tahun yang silam. Jadi dalam video tersebut Pak Bahril Ulum ini menanggapi Habibana Bahar Ali bin Smith. Jadi beberapa waktu yang lalu Habibana Bahar Ali bin Smith itu mengatakan dalam sebuah ceramah bahwasanya tidak mau lagi membahas masalah nasab karena sudah sadar, sudah tahu bahwasanya terlalu mewah, terlalu mahal auman singa untuk meladeni gonggongan anjing. Jadi Habibana Bahar Ali bin Smith ini memposisikan dirinya sebagai singa dan menganggap yang lain itu adalah anjing, sehingga ditanggapilah oleh Pak Bahril Ulum dalam video tersebut. Dalam video tersebut Pak Bahril Ulum mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Habibana Bahar Ali bin Smith ini tidak mencerminkan dari seorang yang mengaku ulama dan zuriyah Nabi. Pokoknya di situ ada beberapa hal yang dibahas, yang disampaikan oleh Pak Bahril Ulum dalam video tersebut. Baik, kita tonton dulu videonya seperti apa. Jangan disukip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Mau bahasa nasab. Mau bahas nasab, saudara-saudara. Sudah males bahas nasab. Kenapa? Ternyata saya baru tahu. Ternyata saya baru sadar bahwasanya terlalu mahal auman singa untuk meladeni gonggongan para anjing-anjing. Ini saya ingin menanggapi sebuah ceramah dari Habib Bahar bin Smith
yang kalau kita perhatikan apa yang disampaikan itu tidak mencerminkan, dalam tanda petik tidak mencerminkan sama sekali sebagai seorang yang mengaku ulama atau bahkan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW. Bagaimana tidak kalau saya melihat dia menyamakan orang lain itu seperti hewan. Bahar menyebut dirinya sebagai singa. Auman singa tidak perlu untuk menanggapi gonggongan anjing. Nah, kalimat ini menganggap semua orang di luar dirinya adalah anjing-anjing kurap yang tidak ada nilainya sama sekali. Ini sungguh suatu hal yang luar biasa. Seorang ulama yang takdim, yang keilmuannya sangat tinggi, yang sudah bisa menguasai berbagai macam cabang keilmuan dalam agama Islam, selalu memberikan contoh, memiliki sifat takdim dan selalu hormat kepada siapapun. Bahkan Rasulullah SAW memberikan contoh yang sangat luar biasa. Beliau tidak pernah mencaci maki orang lain, bahkan terhadap musuh-musuh beliau sendiri, terhadap Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang kafir yang memusuhi dirinya. Rasulullah tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor seperti menyamakan bahwa orang kafir itu adalah anjing-anjing kurap yang tidak perlu ditanggapi. Tetapi ini Mas Bahar ini kok luar biasa. Dia menganggap dirinya singa, jadi raja dari rimba persilatan, dan orang lain adalah anjing-anjing yang rendah sekali. Ini justru mencerminkan dirinya bukan sebagai keturunan Rasulullah SAW. Kalau keturunan Rasulullah SAW, saya yakin akan mengikuti nenek moyangnya, bahkan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan santun, dengan bahasa-bahasa yang tidak merendahkan orang lain. Tetapi apa yang dipertontonkan oleh Bahar bin Smith ini justru dia bertolak belakang 180 derajat. Rasulullah mencontohkan takdim yang sangat luar biasa, tetapi Bahar sebaliknya mempertontonkan sesuatu yang kalau dalam bahasa saya ceramahnya menjijikan, menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya. Ini kan bentuk arogansi, kesombongan yang ditampakkan di muka umum. Jangan kalian bikin istilah pribumi bangsat. Sekali lagi Bahar mengucapkan kalimat bangsat. Sebenarnya dalam keseharian akhlak orang-orang itu bisa dilihat dari apa yang dia ucapkan. Ketika yang diucapkan itu kata-kata yang kotor, maka sejatinya itu mencerminkan diri pribadinya, mencerminkan jiwanya. Kalau dia ngomongnya selalu anjing, bangsat, ya sebenarnya akhlaknya seperti apa yang dia ucapkan. Dengan mengucapkan kata anjing, dengan mengucapkan kata bangsat, itu menunjukkan bahwa dirinya itu sesungguhnya memiliki sifat-sifat sesuai dengan yang diucapkannya. Kita lihat Bahar mengucapkan kalimat-kalimat di muka umum, di depan ratusan orang yang mendengarkan. Di dalam ceramah mengucapkan kata anjing, kata bangsat, itu bisa kita menyimpulkan bahwa yang sedang ngomong itu sifatnya seperti yang diucapkannya itu tadi, seperti hewan-hewan yang keluar dari bibirnya. Karena Pak Rasulullah tidak pernah sekalipun dalam ceramah-ceramahnya, dalam dakwahnya menyebut kalimat-kalimat semacam itu. Naudzubillah min dzalik. Kenapa ini harus dilakukan oleh seorang Bahar yang dalam tanda petik mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, dia mengaku sebagai keturunan Rasulullah, tetapi dia mempertontonkan akhlak yang bukan akhlak Rasulullah SAW. Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan, dan mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan oleh Pak Bahril Ulum dalam video tersebut terkait menanggapi Habibana Bahar Ali bin Sumit. Beberapa waktu yang lalu Habibana Bahar Ali bin Sumit ini dalam sebuah ceramah mengatakan bahwasanya ya sudah mulai malas membahas masalah nasab. Kenapa? Karena sudah tahu, karena sudah sadar bahwasanya auman singa terlalu mewah, terlalu mahal untuk meladeni gonggongan anjing. Habibana Bahar Ali bin Sumit ini memposisikan dirinya sebagai seorang singa, kemudian menganggap yang lain itu seperti anjing. Jadi kurang lebih seperti itu, sehingga ditanggapilah, direspon oleh Pak Bahril Ulum ini. Jadi seperti itu intinya yang disampaikan oleh Pak Bahril Ulum ini dalam video tersebut terkait menanggapi Habibana Bahar Ali bin Sumit ini adalah apa yang disampaikan oleh Habibana Bahar Ali bin Sumit ini tidak mencerminkan, ya, tidak mencerminkan dari seorang yang mengaku ulama dan zuriyah Nabi. Intinya seperti itu yang saya tangkap dalam video tersebut. Walaupun dalam video tersebut banyak hal yang disampaikan Pak Bahril Ulum dalam video tersebut terkait menanggapi
Habibana Bahar Ali bin Sumit. Jadi bagaimana menurut kalian ya, respon kalian, tanggapan kalian terkait apa yang disampaikan oleh Pak Bahril Ulum ini dalam menanggapi Habibana Bahar Ali bin Sumit? Jadi seperti itu, silahkan kalian memberikan komentar ataupun tanggapan. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya di sini saya tidak bermaksud ingin mengadu domba, tidak bermaksud ingin memecah belah, bukan. Tapi di sini kita mencari kebenaran, bukan pembenaran. Masalah Habibana Bahar Ali bin Sumit misalnya tidak mau lagi membahas masalah nasab, tidak masalah. Biarkan orang yang lain membahasnya, tapi jangan marah-marah, apalagi memposisikan dirinya sebagai seorang singa dan menganggap yang lain itu seperti anjing. Jangan seperti itu. Ini masalah nasab ini adalah masalah yang sangat serius. Ya, seharusnya harus dibantah dan ditanggapi. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa nasab para habaib itu tidak terkonfirmasi, tidak tersambung dan terputus, kita harus membantahnya, harus menanggapinya, harus menunjukkan referensi, dalil-dalil, bukti-bukti yang akurat, yang konkret. Jadi seperti itu. Polemik nasab para habaib ini, tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sudah 1 tahun lebih berjalan. Saya melihat, ya, mengamati sampai detik ini, sampai saat ini, belum ada satupun yang bisa meruntuhkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Artinya belum ada bantahan dengan hal-hal yang bersifat ilmiah. Ya, makanya sekarang lagi banyak orang-orang yang membahas nasab para habaib ini, nasab Ba'alwi ini, mulai dari tukang bangunan, mulai dari tukang kebun, tukang becak dan lain sebagainya juga ikut membahas nasab para habaib. Ya, kenapa seperti itu? Karena sudah melebar luas kemana-mana. Hampir seluruh masyarakat Indonesia tahu tentang polemik nasab para habaib ini. Apakah mereka tidak boleh membahasnya? Tentu boleh, kalau memiliki wawasan dan keilmuan, bisa menjadi pencerahan untuk yang mendengarkan. Begitu ya. Kita di sini bukan mencari pembenaran, tapi kebenaran yang akan kita cari. Kebenaran itu akan menemukan jalannya tersendiri. Ya, beberapa bulan yang lalu saya sudah pernah mengatakan bahwa polemik nasab para habaib ini harus segera diatasi, diselesaikan. Namun tidak didengarkan dan menganggap bahwasanya polemik ini adalah hal yang sepele. Ngapain kita ladeni? Ngapain kita tanggapi? Bahkan ada yang menganggap ini sebagai kentut, sebagai jangkrik, ya. Namun hari ini apa yang akan terjadi? Semakin banyak orang-orang yang tahu tentang polemik nasab para habaib ini. Kemudian kalau masalah tes DNA misalnya, tes DNA itu saya setuju dalam tanda kutip, dalam tanda kurung, ya, bagi orang-orang yang mengaku di dalam tubuh saya mengalir darah suci Rasulullah. Nah, orang-orang yang sudah mengaku seperti itu wajar untuk melakukan tes DNA untuk membuktikannya. Kalau orang-orang yang tidak mengaku, ya tidak masalah, ya kan? Jadi seperti itu teman-teman ya. Semoga kita doakan polemik nasab para habaib ini segera mendapatkan titik temunya. Ingat teman-teman, semua manusia di sisi Allah itu derajatnya sama. Yang menjadi perbedaan adalah keimanan, ketakwaan. Masuk surga juga seperti itu. Masuk surga bukan karena garis keturunan, bukan karena nasab, bukan. Tapi masuk surga itu karena ibadah kita, karena keimanan kita, karena ketakwaan kita, karena keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya, terhadap diri kita. Begitu ya. Semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Di sini saya tidak membenci siapapun. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.